Oke, halo teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya ingin menunjukkan video demo untuk produk gampang jualan atau software gampang jualan yang dimana di sini gampang jualan ini adalah sebuah software berbasis web yang bisa teman-teman buka di browser yang teman-teman punya, bisa dibuka di Google Chrome, Firefox, ataupun Safari. Dan tentunya bisa dipakai di semua PC. Kemudian secara fungsional di sini Gampang Jualan adalah sebuah platform untuk membuat sebuah toko online tanpa teman-teman harus memiliki sebuah website. Oke. Di sini saya akan coba login dulu ke dalam Gampang Jualan. Di dalam Gampang Jualan banyak sekali fitur-fiturnya ya. Ini adalah tampilan dashboardnya, di mana saya membukanya melalui media browser Google Chrome. Di sini saya akan tunjukkan beberapa fitur yang ada di dalam Gampang Jualan. Saya sudah merangkumnya di dalam slide ini. Jadi Gampang Jualan itu memiliki fitur-fitur utama karena fiturnya banyak sekali gitu ya. Fitur pertama adalah online web store yang dimana di sini teman-teman bisa membuat sebuah toko online tanpa harus memiliki domain dan hosting. Dalam artian kata, teman-teman nggak perlu beli domain maupun hosting, sudah bisa membuat sebuah toko online dengan menggunakan Gampang Jualan. Tentunya di dalamnya sudah termasuk halaman checkout, kemudian notifikasi order, kemudian mobile responsif juga, dan juga sudah termasuk untuk barcode scanner. Jadi orang tinggal scan sebuah barcode sudah bisa langsung menuju ke dalam produknya. Fitur kedua adalah tim CS Management yang ini diperuntukkan bagi teman-teman yang memiliki banyak tim gitu ya. Bisa dimasukkan ke dalam Gampang Jualan yang di sini nantinya teman-teman bisa menambahkan timnya teman-teman dan mengatur roles atau privilege atau hak ataupun kewajiban mereka bisa ngapain aja di dalam tokonya teman-teman. Kemudian ada fitur FB Messenger Stores yang di sini teman-teman bisa membuat sebuah toko online di dalam Facebook Messenger. Jadi ketika orang masuk di dalam Facebook Messenger bisa langsung lihat produknya teman-teman, membeli produknya teman-teman, check out di dalam Messenger langsung tanpa harus keluar dari Facebook. Di sini teman-teman bisa membuat 5 sampai 10 toko online. Kemudian di dalamnya banyak setting yang juga sangat komplit, mulai dari rekening bank, pajak, kemudian gambar produk, macam-macam gitu ya. Di sini tentunya juga sudah termasuk notifikasi order. Kemudian fitur lain juga ada product store yang di sini medianya untuk mengupload sebuah produk gitu ya. Di sini teman-teman bisa menambahkan single produk maupun mass produk atau bulk order, bulk upload melalui template CSV Excel. Kemudian bisa juga menambahkan banyak foto dalam satu produk. Teman-teman juga bisa membuat kategori produk, varian produk, kemudian barcode scanner tadi, kemudian ada Facebook Messenger product link. Jadi sini bisa menambahkan fitur-fitur seperti itu. Kemudian ada auto reply assistant yaitu auto reply melalui inbox dan juga komen ataupun salah satunya. Kemudian auto reply-nya juga bisa di schedule, bisa juga disetting sesuai kata kunci. Jadi orang ketika membalas dengan kata kunci A, B, dan C itu dibalas dengan balasan tertentu. Kemudian ada fitur smart chat inbox yang dimana di sini kita bisa langsung chatting dengan orang-orang atau customer atau calon customer kita melalui fanpage yang biasanya kita satu persatu ini bisa dalam satu tempat di dalam smart chat inbox. Kemudian gampang jualan ini adalah SaaS software yang artinya kita memberikan service. Di sini teman-teman juga akan mendapatkan update dan support nantinya. Oke. Di sini kita sudah menyediakan saya tunjukin ini adalah grupnya. Jadi kita mengadakan update terus untuk fitur-fitur gampang jualan. Teman-teman bisa lihat ini adalah update-nya yang tertanggal sampai 21 April. Sudah banyak update yang kita tambahin gitu ya. Oke, kita masuk ke dalam gampang jualan. Ini adalah tampilan dashboard-nya ya. Di sini saya akan setting atau menunjukkan fitur
My Store, online web store. Di sini saya akan masuk ke My Store profile di sini ya. Kemudian di sini saya bisa membuat subdomain, gitu ya. Subdomain gratis sudah termasuk SSL, gitu ya. SSL itu adalah kalau teman-teman membuka sebuah website itu biasanya berawalan HTTPS. Nah, itu sudah termasuk gratis nanti ketika teman-teman membeli gampang jualan ini. Di sini saya akan buat toko online, misalkan digitalproductsale.com, .co.id gitu aja. Di sini saya akan cek dulu. Oke, subdomainnya sudah ready. Ternyata masih ada. Jadi ini untuk sementara sampai tanggal 21 April ini kita baru support untuk satu subdomain, tapi ke depan bisa juga menggunakan domain sendiri, menambahkan domain sendiri, tentu banyak, kemudian multi subdomain juga bisa nantinya. Kita akan buat nama tokonya, oke, misalkan gini. Kemudian di sini ada store description, email saya di sini saya masukkan, oke. Kemudian di sini saya bisa menambahkan logo toko, ya. Saya tambahkan logo saya. Oke, saya ambil logonya dari sini aja. Oke, ini dia. Kemudian icon juga bisa ditambahkan atau dirubah di sini ya. Oke, kemudian saya tinggal klik save. Oke. Nah, di sini toko kita sudah dibuat gitu ya. Jadi kita tinggal melihat toko gitu ya. Nah, di sini saya akan cek langsung lihat toko saya ya. Nah, ini subdomainnya sudah jadi. Ini adalah tampilan awal aja, belum saya tambahin produk, belum saya tambahin foto dan lain-lainnya gitu ya. Tapi di sini sudah ada subdomain, kemudian ini juga sudah termasuk SSL gitu ya. Ini teman-teman kalau buka sudah termasuk HTTPS gini ya, sudah ada HTTPS-nya. Jadi sudah termasuk semua ini gratis gitu ya. Mulai sekarang teman-teman bisa membuat sebuah toko online yang dimana teman-teman tidak perlu berlangganan hosting maupun domain lagi karena sudah disediakan dari gampang jualan gitu ya. Selain data-data ini kita bisa menambahkan data tambahan lain seperti negara, provinsi, kotanya bisa saya pilih misalkan Jember, kemudian kecamatannya di sini Sumbersari. Alamatnya saya masukin aja langsung, kemudian nomor WhatsApp, bisa dimasukkan jam kerja juga. Oke, kita klik save. Nah, kalau sudah kita tambahin sosial medianya. Oke, ini sosial media saya gitu ya. Oke, kalau sudah di sini toko kita sudah jadi gitu ya. Sampai di sini kita sudah bikin toko gitu ya. Di sini ketika kita sudah bikin toko seperti ini, maka kita juga bisa mengatur widget gitu ya. Widget itu adalah semacam pengaturan tampilan seperti slider. Jadi slider di atas, kemudian produk populer atau produk terbaru, kita bisa menambahkan beberapa widget baru di sini ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Kemudian di sini juga kita bisa menambahkan produk kita secara langsung dari import proses di sini ya. Jadi ketika kita bikin produk nanti akan saya demokan secara langsung, gitu ya. Jadi di sini ini adalah demo untuk web online store yang dimana kita bisa mengatur semua ini. Kemudian kalau sudah kita tinggal masuk ke store manager, gitu ya. Di sini kita akan mengatur data store yang sudah saya buat tadi di sini, gitu ya. Mulai dari rekening bank, kemudian data-data yang lain, gitu ya. Tinggal masuk di sini. Kemudian di sini saya tinggal mengatur, ini ada yang bisa diatur banyak sekali ya, mulai dari akun bank, rekening ya, pengiriman, ekspedisi, frequently asked question, Facebook pixel, bahasa toko, kemudian pajak, kupon diskon, mata uang, kemudian form order, dan sekarang sudah termasuk Google Tag Manager dan juga notification. Oke. Di sini kita bisa menambahkan rekening bank gitu ya. Saya tinggal menambahkan rekening bank dari data yang sudah saya buat di sini nantinya. Kemudian di sini kita bisa mengatur pengiriman produk,
ekspedisi yang kita gunakan gitu ya. Untuk saat ini kita memiliki atau support di dalam Gampang Jualan itu ada 24 ekspedisi, layanan ekspedisi se-Indonesia seperti JNE, Tiki, JNT, Wahana, Pandu, kemudian ada Ninja Express, kemudian banyak sekali, ada 24 layanan di sini ya, termasuk Lion, Parcel juga ada, gitu ya. Dan kemudian kita bisa mengatur Facebook Pixel untuk menambahkan Facebook Pixel di sini bisa ditambahkan multiple gitu ya. Kita bisa menambahkan banyak Facebook Pixel. Kemudian kupon diskon mata uang seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada notifikasi yang bisa kita setting. Di sini kita bisa menambahkan banyak notifikasi. Nah, ini kita bisa setting notifikasinya untuk hari keberapa. Kemudian kita bisa mengirimkan setting untuk setiap hari, setiap minggu. Kemudian untuk pengingat pembayaran, kemudian pembayaran sukses, produk dikirim, kita bisa mengirimkan opsi-opsi seperti ini. Oke, jadi itulah fitur untuk fitur web online store gitu ya, yang ada di dalam Gampang Jualan. Kita akan lanjut untuk fitur selanjutnya, yaitu fitur tim CS Management gitu ya. Di sini kita bisa menambahkan banyak tim kita ya. Tentunya kalau teman-teman memiliki tim gitu ya. Jadi bisa mengaturnya sedemikian rupa di dalam Gampang Jualan. Nah, di sini saya tinggal masuk ke menu Team Manager ya. Di sini Team Manager. Di sini kita tinggal masuk ke New CS untuk menambahkan CS baru ya. Di sini kita bisa menambahkan CS baru. Misalkan nih, saya tambahin email saya ya di sini. Oke. Misalkan nama pengguna biarin. Kemudian passwordnya. Oke. Kemudian fotonya juga bisa ditambahkan. Untuk zona waktu juga bisa diatur. Statusnya bisa kita aktifkan langsung. Oke. Oh, ternyata emailnya udah dipakai gitu ya. Jadi saya pakai yang lain aja. Oke. Coba saya pakai ini. Harusnya bisa di sini. Kita coba save. Ternyata ada juga. Coba yang lain aja. Oke. Kita akan coba di sini. Nah, seperti ini. Oke, pakai ini aja. Nah, udah. Harusnya ini bisa. Karena emailnya belum dipakai nih. Oh, username-nya ya. Oke. Username-nya gini aja. Oke. Nah, udah. Ini harusnya si user tadi untuk tim saya langsung dapat email gitu ya. Di sini saya tinggal masuk ke list CS. Jadi di sini saya bisa melihat CS-CS saya itu siapa aja sebenarnya yang udah saya masukin gitu ya. Di sini kita bisa mengedit. Nah, ini bisa diedit, data tambahan juga bisa kita tambahin gitu ya. Kemudian di sini ada list CS Manager. Jadi list CS Manager itu yang ada di atas dari CS gitu ya. Misalkan kita buat tim, misalkan tim produk kosmetik, tim produk fashion gitu ya. Di sini saya tambahin misalkan tim digital product sale gitu ya. Saya tinggal klik simpan. Kemudian di sini saya tinggal klik proses gitu ya. Saya tinggal menambahkan jadi tim ini bisa mengakses fanpage yang mana gitu ya. Misalkan dia bisa mengakses fanpage Gampang Jualan. Saya tinggal tambahin gini. Kemudian saya close. Kemudian yang bisa mengakses siapa saja, gitu ya. Jadi tinggal ditambahin di sini. Nah, ini tadi yang saya tambahkan, tinggal menambahkan seperti ini. Maka sudah selesai, gitu ya. Jadi ini adalah fitur yang ada di dalam Gampang Jualan untuk fitur tim CS Management. Kita lanjut untuk fitur Facebook Messenger Stores. Facebook Messenger Stores itu prakteknya akan saya tunjukkan langsung. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, ketika kita masuk di Messenger, kita tinggal masuk, pilih daftar produk. Kemudian di sini kita tinggal klik OK. Nah, di sini saya tinggal pilih saja untuk produknya, gitu ya. Ini produk-produk yang sudah saya tambahin.
Nanti juga akan saya praktekkan untuk proses penambahan produknya. Di sini saya pilih produk ini. Kemudian di sini saya tinggal, ini adalah halaman checkout ordernya ya. Oke. Jadi fitur-fitur yang saya bilang tadi di awal ada checkout order di Messenger, itu adalah seperti ini. Di sini saya tinggal add to cart. Oke. Kemudian lanjutkan pemesanan. Oke, langsung ada datanya lengkap. Di sini saya tinggal pilih kurir dan cek untuk pengiriman. Kemudian di sini ada detail ordernya dan finish. Oke. Setelah itu secara otomatis si pembeli dapat notifikasi seperti ini. Oke. Contohnya ini teman-teman bisa cek. Kemudian di sini langsung ada detail pembeliannya. Oke. Nah, ini detailnya berapa yang harus ditransfer. Kemudian kita tinggal langsung menuju ke konfirmasi pembayaran. Kita tinggal upload bukti transfernya. Oke, jadi ini prosesnya udah selesai. Nah, notifikasi ini juga dikirimkan melalui email. Kemudian dari sini juga ada notifikasi. Ini dia. Ini ada notifikasi di pojok kanan. Jadi teman-teman sebagai admin atau pemilik toko juga akan dapat notifikasi dari email dan juga di dashboard, gitu ya. Di sini pembelinya juga dapat notifikasi di Messenger dan juga dashboard, dari Messenger dan juga email, gitu ya. Nah, itu adalah kurang lebih fitur Facebook Messenger Online Store. Nah, prosesnya adalah kurang lebih seperti itu. Di sini kita tinggal masuk di Store Manager, gitu ya. Di Store Manager, kemudian di sini kita tinggal masuk ke setting. Di sini kita bisa masuk ke Store Data. Nah, di sini kita buat toko, gitu ya. Jadi teman-teman bisa bikin toko terlebih dahulu. Di sini tokonya bisa dibuat 5 sampai 10 toko, gitu ya. Di sini kita tinggal tambahin data, misalkan tokonya adalah Ayunda Rusdinta, misalkan. Oke. Deskripsinya saya isi aja di sini, websitenya saya isi, oke, seperti ini. Kemudian gambar tokonya bisa ditambahin, gitu ya. Misalkan saya tambahin gambar tokonya ini aja. Di sini dia langsung upload. Kemudian identitinya, email dan seterusnya, gitu ya. Jadi di sini saya bisa menambahkan email saya, gitu ya. Oke, alamatnya dan seterusnya, gitu ya. Di lengkap di sini ya. Kita bisa langsung menambahkan layaknya kita bikin toko online gitu. Jam kerja, kalau tadi di fitur pertama itu adalah online web store yang seperti ini tampilannya. Maka di sini itu adalah versi messengernya, gitu ya. Kemudian nomor WhatsApp, kontennya, selamat datang di toko kami, ya. Di sini kita tinggal buat, oke. Nah, ini udah bikin toko. Sekarang kita tambahin rekening bank, gitu ya. Di sini kita bisa menambahkan rekening bank sebanyak-banyaknya, berapapun yang teman-teman punya, gitu ya. Meskipun secara umum ada 4, yaitu BCA, Mandiri, BRI, dan juga BNI. Tapi kalau teman-teman punya BTPN, BSM, Mandiri Syariah, BNI Syariah, UOB, dan seterusnya, bisa dimasukin di sini. Oke. Kemudian kita juga bisa menambahkan kupon, gitu ya, kupon untuk pembeli kita. Jadi misalkan saya tambahkan kupon, kuponnya untuk apa? Untuk produk atau untuk pengiriman, gitu ya. Kodenya kita masukin, misalkan gampang jualan aja, gitu ya. Bisa ditambahkan deskripsinya, kemudian di sini ada jumlah diskonnya berapa. Oke, misalkan 10% atau nominal, gitu ya, atau nominal. Jadi bisa dua model, persentase maupun nominal. Kemudian syaratnya apa? Bisa dibuat minimal pembayaran, tanggalnya, gitu ya. Jadi bisa dipilih. Kemudian tampilannya di mana? Dia ditampilkan di mana? Atau disembunyikan aja, gitu ya. Di sini kita tinggal klik simpan. Kita udah bikin kupon. Oke. Sekarang kita atur toko kita untuk mata uangnya. Ya, mata uangnya kita bisa atur. Secara default memang ada mata uang rupiah tentunya. Tapi kita bisa mengatur untuk mata uang sekundernya, misalkan USD, misalkan United States dolarnya kita bisa mengatur di sini. Oke. Kemudian diskon. Nah, kalau tadi kupon ini langsung berupa diskon, gitu ya. Sistemnya kurang lebih sama, tapi secara prinsip yang berbeda, gitu ya. Fiturnya ini sama dengan kupon, tapi secara prinsip berbeda. Kalau kupon itu adalah
pembeli yang memasukkan kupon, kalau diskon kita yang langsung memotong gitu ya. Kita langsung memotong harga produk atau biaya pengiriman. Di sini kita bisa sama seperti tadi, kita bisa mengatur jumlah diskonnya, kemudian tipenya apa, judulnya apa, dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa menambahkan FAQ, yaitu berupa Frequently Asked Question. Contohnya adalah seperti ini adalah pertanyaan, dan ini adalah jawaban. Gitu ya. Kita bisa menambahkan berapapun FAQ yang kita punya. Gitu ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan Facebook Pixel. Tentunya teman-teman bisa retargeting pixel ya di sini ya, bisa menambahkan retargeting pixel untuk kebutuhan retargeting beriklan di Facebook. Jadi kalau teman-teman di sini untuk traffic bisa membayar iklan di Facebook, itu bisa menggunakan media gampang jualan untuk retargeting dari toko online-nya, gitu ya. Kita tinggal menambahkan nama pixel dan juga ID-nya aja. Kemudian ini adalah fitur baru yaitu Google Tag Manager. Jadi kita bisa menambahkan Google Tag Manager nih bagi teman-teman yang beriklan di Google, bisa menambahkan Google Tag Manager. Kemudian form input yaitu kita bisa menambahkan untuk kolom order baru gitu ya. Jadi secara default seperti yang saya tunjukkan tadi, kita bisa menambahkan label-label baru, misalkan channel Telegram, akun Telegram, atau mungkin akun WhatsApp, itu bisa ditambah-tambahin di sini gitu ya. Bisa dipilih posisinya, kemudian pengisiannya, tipenya apa, input, atau teks, atau gambar gitu ya. Kemudian bahasa toko juga bisa kita atur gitu. Bahasa toko ini kita bisa menambahkan nih bahasa Jawa seperti ini ya contohnya. Kita bisa mengedit gitu ya, kita bisa mengedit atau merubahnya. Jadi secara default ini sudah ada language kode, ini untuk menu, kemudian ini untuk label, untuk tampilan depan, kemudian untuk web view gitu ya. Kita bisa rubah bahasanya, misalkan defaultnya untuk bahasa Indonesia menu utama. Untuk bahasa Inggris adalah main menu. Untuk bahasa Jawa kita bisa rubah nih. Nah, ini bisa teman-teman lakukan dengan gampang jualan. Oke? Jadi tokonya teman-teman sangat-sangat fleksibel nantinya. Nah, kemudian ada notifikasi untuk store gitu ya. Kita bisa mengatur transaksi ini. Nah, ini kita bisa mengaturnya untuk pembayaran, untuk pengiriman, pembayaran dibatalin, pembayaran sukses, kemudian order refund dan seterusnya. Kita bisa mengatur semua itu di sini seperti ini contohnya. Dan di sini sudah ada template-nya gitu ya. Di bawah ini sudah ada template placeholder-nya. Jadi teman-teman bisa tinggal copy paste gitu ya. Kemudian tokonya teman-teman juga bisa mengatur pajak gitu ya, diatur pajaknya. Jadi kalau teman-teman sudah lapor ke kantor pajak, itu bisa ditambahkan atau dibebankan pembelanjaan atau pembelian produknya kepada setiap proses pembelian kepada customer gitu ya. Ini bisa ditambahin langsung. Ini contohnya sudah saya tambahin pajak toko saya 10%, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk fitur FB Messenger Store gitu ya. Nah, kalau kita tadi udah bikin toko gitu kan. Saya udah bikin toko nih. Nah, tokonya tadi namanya adalah Ayunda Rusdinta. Sekarang tugas saya adalah menambahkan toko ini ke dalam fanpage gitu ya. Di sini biar si fanpage itu muncul tokonya di Messenger ini tadi gitu ya. Nah, langkah selanjutnya adalah saya masuk ke Store Manager dulu. Di sini saya cari fanpage-nya, misalkan saya ambil ini aja mungkin ya, Beauty BR Cosmetic. Oke. Nah, di sini saya pilih Store Data, gitu ya. Saya pilih Store Data. Saya pilih tokonya tadi, gitu. Tokonya adalah Ayunda Rusdinta. Saya tinggal klik simpan. Oke. Maka secara otomatis ketika saya masuk ke Messenger dan untuk belanja melalui fanpage ini, tokonya sudah ada, sudah ready, gitu ya. Kita akan kembali, kemudian fanpage ini juga kita bisa atur untuk data banknya, gitu ya. Data banknya seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini kita bisa mengatur data banknya yang dipakai yang mana aja, kita bisa centang salah satu, gitu ya. Seperti ini. Kemudian info transfernya, kemudian pengaturan konfirmasinya kita bisa atur. Oke.
Kemudian kita juga bisa mengatur selanjutnya adalah kupon diskon. Nah, tadi saya buat kupon diskon. Sekarang dimasukin ke dalam store yang saya punya, gitu ya. Jadi gampang jualan aja, bisa kita masukkan. Di sini langsung ada link kupon directnya. Jadi ketika orang ngeklik link ini, kita bisa bagikan link ini kepada customer. Secara otomatis si customer akan langsung menggunakan kupon gampang jualan aja. Oke, kita klik simpan. Kemudian di sini kalau sudah kita masuk ke setting yang lain, tokonya tinggal disetting untuk bagian seperti Facebook Pixel, bahasa, pengiriman gitu. Untuk ekspedisi di sini kita bisa mengaturnya, jadi kita tinggal pilih aja. Nah, bisa centang-centang langsung, tinggal di checklist gini aja. Mana yang dipakai. Di sini kan setiap layanan ekspedisi itu punya beberapa service ya, seperti JNE itu kan banyak. Ada OK, yes, reguler, dan seterusnya kita bisa pilih salah satu. Gitu ya. Ini adalah fitur untuk ekspedisi. Gitu ya. Terus di sini, kalau kita sudah mengatur semua ini, tugas kita adalah membuat produk. Gitu ya. Membuat produk, di sini saya akan tambahkan produk. Nah, untuk produk, di sini teman-teman bisa mengupload single produk maupun bulk upload gitu ya, atau upload produk secara langsung dengan jumlah yang banyak. Di sini contohnya saya seperti ini, kalau mau upload produk secara banyak atau jumlahnya banyak, tinggal upload Excel. Di sini kita sudah sediakan template-nya, teman-teman tinggal upload saja, gitu ya. Nah, di sini saya contohkan untuk yang versi single dulu, ya. Di sini saya akan menambahkan kode produknya acak aja. Kemudian nama produknya misalkan contoh gampang jualan gitu aja. Kemudian deskripsinya, stoknya saya isi 200. Kemudian minimal pembelian 1 gitu ya. Kita klik lanjut. Kemudian gambarnya bisa ditambahkan 4 atau lebih dari 4 juga bisa gitu ya, tambah gambar. Nah, ini bisa ditambahin banyak gitu ya, terserah. Di sini saya akan tambahkan gambar yang saya punya gitu ya. Di sini sebagai contoh ini aja. Oke, udah. Kemudian saya klik lanjut. Di sini ada link YouTube. Kalau mau ditambahkan video YouTube-nya juga bisa. Nah, kemudian ada pengaturan sumber. Jadi di sini dia dimasukkan ke toko yang mana. Saya masukin ke toko Ayunda Rusdinta. Beratnya misalkan 100 gram. Bisa dipilih kilogram atau ton. Kemudian 100 gram, ada tanggal promo atau tidak, gitu ya. Kemudian di sini kita bisa menambahkan harga normalnya berapa, misalkan 100.000. Oke. Kemudian kita juga bisa menambahkan diskon. Nah, ini kita bisa menambahkan diskon. Nah, di sini kita bisa klik next. Kemudian mau dimasukkan ke dalam fanpage yang, kategori yang mana, gitu ya. Saya masukin ke kategori produk BR. Kemudian dimasukkan ke fanpage yang mana? Saya masukin ke beauty BR kosmetik tadi. Kemudian produk varian. Kalau teman-teman memiliki varian produk, bisa ditambahin di sini. Contoh nih, saya tambahkan varian, klik go. Nah, ini bisa ditambahin. Berapapun variannya bisa dipilih. Varian dalam bentuk angka atau huruf, gitu ya. Kemudian di sini harganya bisa dipilih stok, warna, angka atau huruf, gitu ya. Nah, ini kalau huruf berarti di sini juga huruf, di sini warna, stoknya, dan untuk harganya, gitu ya. Di sini ini saya hapus aja, oke. Kemudian My Store, jadi produk ini tadi muncul di My Store saya atau tidak, gitu ya. Di sini saya pilih iya, kemudian saya klik simpan, oke. Produk ini secara otomatis akan muncul di Facebook Messenger Store dan juga di dalam toko online web store saya. Oke, saya kembali ke basic gitu ya. Coba saya cek di bagian. Oke, saya akan balik ke bagian daftar produk gitu ya. Di sini produknya udah selesai saya upload tadi kan. Coba saya cek mana nih. Tadi namanya adalah produk contoh ya. Mana nih? Kita akan cek dulu. Jadi dalam produk store ini banyak sekali fitur-fitur powerful-nya gitu ya. Di sini saya edit produknya, saya akan tunjukkan fitur-fitur lain yang sangat powerful untuk teman-teman, untuk bisnisnya teman-teman di sini.
Sebagai contoh saya masuk ke bagian kategori bentar lagi, di mana nanti di sini kita akan memiliki WhatsApp Messenger link, kemudian produk link. Di sini saya tinggal masuk ke daftar Facebook. Kemudian di sini ada Messenger link. Jadi ketika orang klik link ini, saya copy dan saya paste di sini. Oke, seperti ini. Maka dia akan langsung diarahkan ke dalam Messenger dan langsung ke tokonya, langsung muncul produknya. Nah, kayak gini. Oke. Kemudian misalkan untuk WhatsApp kita bisa edit message-nya. Nah, ini message-nya kita bisa edit. Kemudian nomornya tentu nomor WhatsApp yang data kita sudah masukin tadi. Saya tinggal copy dan di sini saya tinggal paste gini aja. Oke. Di sini kita bisa langsung klik continue untuk menuju ke WhatsApp, ya, menuju ke WhatsApp untuk membuka WhatsApp secara otomatis. Yang di sini teman-teman tidak membuat kesulitan bagi calon pembelinya. Jadi pembelinya langsung bisa memiliki sebuah template teks yang tinggal klik enter, dia langsung connect seperti ini. Nah, dia langsung connect. Oke, ini untuk WhatsApp link. Kemudian untuk QR code di sini saya akan praktekkan. Nah, di sini saya akan praktek di mana QR code ini akan saya langsung munculin gitu ya. Nah, seperti ini. Atau bisa langsung diklik copy gini aja linknya. Kemudian saya buka link baru. Nah, ada barcode ya di sini. Saya akan munculkan HP saya. Oke, saya buka dulu dan saya akan membuka kamera saya. Oke, di sini saya akan scan. Nah, dia langsung minta menuju ke Messenger. Saya akan buka. Teman-teman bisa lihat di screen ya, langsung ada. Nah, ini langsung menuju ke produknya. Oke, nah teman-teman bisa cek langsung. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk fitur barcode scanner yang ada di product store ini. Jadi orang tidak kesulitan lagi untuk menuju ke produknya teman-teman. Nah, kemudian ada fitur lain yang di dalam My Store. Kalau tadi barcode-nya itu adalah menuju ke dalam Messenger, sekarang barcode-nya adalah menuju ke toko online kita atau web store kita, gitu ya. Kita tinggal copy linknya dan ini akan saya paste. Oke, saya akan buka HP saya lagi, gitu ya. Di sini saya akan buka HP saya lagi. Oke, saya akan buka kamera saya. Jadi tinggal buka kamera aja, langsung di scan gini. Dia langsung minta menuju ke link Messenger store saya. Oke, saya tinggal klik. Dia langsung menuju ke Messenger, menuju ke website online saya, langsung ada produk, gampang jualan, di sini langsung order seperti ini. Oke, jadi sini adalah contohnya. Oke, nah ini adalah tampilan untuk versi mobilenya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk yang ada di dalam product store. Kemudian ada product link, jadi di sini ketika ada orang misalkan nih nanya, Mas produknya yang ini belanjanya atau belinya di mana? Kita tinggal kasih link ini aja. Oke, tinggal paste gini. Ini langsung ke sini. Dia langsung menuju ke item produk yang kita inginkan, yang kita tawarkan atau yang dia inginkan, gitu ya. Jadi itu adalah fitur untuk product store. Kemudian di sini teman-teman juga bisa menambahkan kategori produk, gitu ya. Menambahkan kategori produk seperti contohnya seperti ini. Nah, ini bisa menambahkan kategori. Oke, dikasih foto, tampil di dalam toko online, maksudnya My Store, kemudian ditambahkan ke fanpage yang mana, gitu ya. Kemudian di sini kita juga bisa memfavoritkan produk-produk kita, gitu ya. Kita bisa memfavoritkan produk apapun yang kita punya di dalam Facebook. Misalkan saya pilih gampang jualan. Oke, saya lihat produknya. Nah, ini produknya kan banyak, kita bisa pilih salah satu untuk difavoritkan. Oke. Nah, fungsinya apa? Ini adalah memudahkan teman-teman untuk masuk di dalam Messenger nanti ketika ada pembelinya, nih produk-produk terbaik, misalkan seperti itu. Oke. Dan kemudian ada fitur lain yang perlu teman-teman tahu di dalam Store Manager tadi saya ketinggalan menunjukkan demo, gitu ya. Saya di sini akan masuk ke My Store. Oke. Di sini saya akan buka untuk linknya untuk menuju ke tokonya. Jadi di dalam toko itu tampilannya kurang lebih seperti ini. Ketika saya sudah menambahkan produk-produknya. Oke, di awal tadi kan saya belum menambahkan produk dan di sini sudah banyak produknya. Nah, tampilannya kurang lebih web store-nya adalah seperti ini. Jadi saya tinggal klik beli. Nah, di sini dia langsung saya memposisikan adalah seorang pembeli di sini ya.
Di sini saya bisa menambahkan jumlah. Kemudian ini adalah contoh halaman checkout ordernya. Tinggal klik beli sekarang. Kemudian di sini ada linknya. Tinggal langsung menuju ke ranjang belanja. Tinggal klik di sini juga bisa. Atau lanjutkan pemesanan juga bisa. Oke. Kalau sudah, di sini tinggal klik lanjutkan pemesanan. Oke. Kemudian di sini kita register dulu ya sebagai pengguna baru. Saya isi namanya gitu ya. Saya isi namanya seperti ini. Oke. Kemudian di sini saya tinggal klik pendaftaran. Seharusnya di sini langsung sukses dan langsung menuju ke chat lagi gitu ya. Tinggal lanjutkan pemesanan. Dan di sini processing, langsung check out order. Di sini kita tinggal mengisi data gitu ya, datanya sebagai default langsung processing. Pengiriman kita tinggal pilih bank transfer dan harusnya di sini langsung muncul untuk proses pembelian gitu ya. Nah, ini adalah rekapitulasinya. Di sini dia langsung komplit. Nah, dan dia juga dapat notifikasi via email. Saya sebagai penjual juga dapat via dashboard di sini ya. Nah, ini harusnya ada notifikasi baru bentar lagi masuk gitu ya. Nah, itu adalah contoh demo untuk checkout order di dalam web store. Ada di dalam Messenger juga sudah saya tunjukkan tadi. Nah, ini notifikasi live-nya juga muncul langsung gitu ya. Jadi banyak fitur-fitur lain yang bisa teman-teman dapatkan di sini. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan fitur lain seperti auto reply gitu ya. Auto reply ini kurang lebih cara kerjanya adalah seperti ini. Jadi saya akan tunjukkan untuk fitur auto reply ini. Saya akan tunjukkan di fanpage saya yang mana nih. Oke, jadi saya buka postingan saya yang ini. Di sini ini sudah banyak yang komen ya. Dan saya akan tunjukkan komennya gitu ya. Nah, ini komennya di sini ada 149 gitu ya. Di sini saya akan exit dulu, bentar ya. Nah, ini banyak sekali komennya, sudah ramai sekali. Nah, ini adalah contohnya. Jadi saya akan komen, saya copy paste gini aja. Oke. Jadi di sini saya akan dibalas di komen maupun di inbox gitu ya. Harusnya saya langsung dapat notifikasi. Nah, ini saya masuk dulu ke Messenger ya. Saya masuk di Messenger langsung dapat. Nah, ini dia. Seperti ini adalah auto reply via inbox. Kemudian ini saya reload ya. Mana nih tadi? Nah, ini dia, saya reload. Di sini saya akan dapat balasan secara langsung juga otomatis gitu ya di dalam komen. Nah, kita cek mana nih tadi komen saya harusnya sih ada gitu ya. Saya cek dulu di ini diganti aja yang paling baru gitu ya. Nah, ini barusan komen saya, langsung ada balasan komen seperti ini. Ini adalah fitur auto reply. Di sini kita bisa masuk ke bagian source data. Kita akan masuk di bagian source data untuk melihat postingan-postingan kita yang bisa kita setting untuk auto reply-nya. Kita bisa langsung pilih fanpage. Kemudian di sini ada data, dinding, kiriman, foto, album, dan juga video. Kita tinggal pilih salah satu, timeline misalkan atau dinding. Kemudian di sini dia akan memuat data postingan-postingan yang sudah muncul di Facebook kita, ya. Di sini kita tinggal pilih aja salah satu. Jadi satu postingan itu hanya bisa untuk satu auto reply. Jadi nggak bisa multiple auto reply. Dan di sini nanti teman-teman bisa men-setting tuh balasannya, auto reply-nya berguna atau berfungsi untuk tanggal berapa sampai berapa. Di sini saya akan tunjukkan. Di sini saya tinggal klik tanda plus, set auto reply. Ini adalah datanya, preview postingannya. Kemudian setting, kita bisa berikan nama, tipenya, komen dan inbox, atau komen aja, atau inbox aja. Kemudian schedule-nya, tanggal berapa sampai berapa. Kemudian isi inbox-nya, di sini saya pilih yang komen dan inbox. Jadi untuk isi komennya apa, kita tinggal setting untuk isi inbox-nya, dan ini adalah produk terkait. Kita tinggal pilih iya. Kalau orang ngetik keyword 2 misalkan dia langsung dikirimi sebuah produk yang berkaitan dengan kata kunci tersebut. Oke, jadi itu adalah fitur auto reply. Nah, fitur selanjutnya adalah smart chat inbox.
yang dimana kita bisa chatting dengan banyak customer kita dari banyak toko dalam satu tempat seperti ini. Oke, tapi dengan catatan bahwa update Facebook sekarang hanya support kita sebagai admin hanya bisa mengirimkan chat kurang dari 24 jam. Gitu ya. Jadi kalau lebih dari itu kita sudah nggak bisa balas chat lagi. Itu adalah kebijakan dari Facebook sendiri ya, bukan dari Gampang Jualan. Nah, kita tinggal pilih fanpage-nya. Saya pilih misalkan digital product sale. Kemudian di sini saya pilih misalkan punya saya sendiri. Di sini akan ada chat seperti kita di Facebook. Cuman ini bedanya, kita tinggal pilih fanpage-nya di sini. Oke, jadi kita tidak perlu pindah-pindah tempat, tidak perlu buka-buka menu baru, cukup di sini aja. Oke, kemudian sini kita tinggal pilih balas dengan teks biasa, mengirimkan gambar, atau dengan template balasan gitu ya, atau tindakan balasan di sini kita tinggal pilih kita mau mengirimkan gambar produk, link produk, kategori produk, cat produk dan seterusnya. Kita bisa memilih di sini. Kemudian selain fitur-fitur itu tadi, selain 6 fitur itu tadi, teman-teman juga akan mendapatkan fitur-fitur lain seperti data manager, kemudian report manager, kemudian di sini teman-teman juga bisa menambahkan Facebook account-nya dengan sangat mudah. Oke, jadi jangan khawatir untuk masalah toko online, teman-teman bisa langsung bikin dari sekarang dengan sangat cepat dan sangat mudah. Dan teman-teman juga jangan khawatir untuk masalah produk bisa di-manage dengan mudah. Teman-teman juga jangan khawatir kalau nggak punya waktu, ada fitur automasi dengan auto reply dan smart chat inbox dari Gampang Jualan. Kalau berbicara database, ada database fitur yang berbicara tentang data manager dalam Gampang Jualan. Oke, terima kasih untuk video demo dari saya tentang Gampang Jualan ini. Saya rasa sudah cukup. Sampai jumpa di member area bersama member-member Gampang Jualan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.